タムゼロスタンバイ 40%、 50%。 致命痛ゼロ。 Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Towi di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita anime isekai yang berjudul Shijou no Daimao part keempatnya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Irena pun dibawa pergi oleh guru Jessica yang ternyata ia adalah naga gila Erzard. Di saat itu Jinny tak bisa berbuat apa-apa melihat Irena diculik oleh naga gila Erzard tersebut. Setelah hal itu, ayah Irena pun terbangun di ruang medis akademi dan ia pun sedang diobati oleh Ard. Ayah Irena mengatakan bahwa Irena telah diculik oleh naga gila Erzard. Mendengar hal tersebut, Capsec pun mengetahui bahwa itu adalah monster yang hampir menghancurkan dunia ribuan tahun yang lalu. Capsec pun bertanya-tanya mengapa monster itu menculik Irena. Namun di sisi Ard, ia mengatakan entah siapa lawannya, ia pasti akan merebut Irena kembali. Saat itu ayah Irena pun ingin mengajukan sebuah saran. Kemudian Ard dan lainnya pun berada di tempat harta keluarga raja. Ayah Irena mengatakan Ard bisa menggunakan tempat ini sesuka hatinya, dan ia pun menyerahkan semuanya kepada Ard. Ayah Irena menceritakan pada ayah Ard bahwa Irena selalu mengurung diri sebelum bertemu dengan Ard, dikarenakan bagi Irena orang lain merupakan sumber rasa takutnya. Namun setelah bertemu dengan Ard, Irena baru bisa berubah. Tapi itu hanya dikarenakan Ard tidak mengetahui kebenaran tentang keluarganya, dan ia pun tidak sanggup menceritakannya kepada Ard, dikarenakan tidak ingin merebut teman Irena yang berharga. Setelah hal tersebut, kita pun dialihkan di saat Irena kecil menanyakan kepada Ard apakah Ard tidak akan mengkhianatinya sebagai teman. Ard mengatakan ia tidak akan mengkhianati dan bersumpah atas nama Raja Iblis Pervatos. Namun ketika Ard menanyakan tentang kebenaran Irena, Ard pun langsung saja lenyap perlahan. Dan itu setelah Irena mengucapkannya. Dan ternyata itu adalah mimpi dari Irena. Terlihat Irena pun ada di sebuah tempat dan ia pun diborgol di sana. Di saat itu naga gila Erzard juga mengatakan bahwa ia ingin segera memulai ritualnya kepada Irena. Diketahui ia butuh darah keluarga Irena. Mendengar hal tersebut, Irena pun menjadi terkejut bagaimana Erzard mengetahui tentang keluarganya. Terlihat di sana juga terdapat monster yang aneh, yang ternyata monster tersebut yang diciptakan dari sisa tubuh dewa yang jahat, yaitu setelah dikalahkan oleh Raja Iblis Pervatos. Erzard pun berniat mengorbankan Irena, yaitu untuk bisa mendatangkan dewa jahat kuat yang disegel di dimensi lain. Hal itu dilakukan untuk menghancurkan dunia, dan juga seperti ikatan cinta dan lainnya. Namun di sisi Irena, ia pun yakin bahwa Ard akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi Erzard meremehkan Ard sebagai manusia, walaupun kekuatannya hebat. Saat itu Erzard menggertak Irena dengan mengatakan apa yang akan terjadi jika Ard tahu tentang rahasia Irena. Pastinya Ard nanti akan sangat membenci Irena dan juga menganggapnya sebagai monster. Setelah hal itu, Erzard bilang ritual pun akan dimulai. Sementara itu, Ard akan berangkat untuk menyelamatkan Irena. Tapi di saat itu Jinny pun muncul di sana. Ard mengatakan Jinny jangan ikut bersamanya dikarenakan itu sangat berbahaya. Mendengar hal tersebut, justru Jinny bilang semenjak ia diberi kekuatan oleh Ard, ia merasa belum mendapatkan teman baru dan juga selalu kesepian. Namun setelah kejadian Irena menyelamatkannya waktu itu, ia baru sadar bahwa Irena sangat menganggapnya sebagai teman yang berharga. Mendengar hal itu, Ard dengan santai menyuruh Jinny menyiapkan makan malam enak untuk kedatangan Ard dan juga Irena. Sebelum pergi, Ard juga bilang ia menganggap Irena sebagai teman dan mereka pun akan tertawa kembali seperti sebelumnya. Kembali kepada Irena, ia pun akan dimakan oleh monster tersebut. Namun di saat itu Ard pun datang tepat waktu untuk melenyapkan monster itu.
Setelah Ard mendarat, ia mengatakan berani sekali Erzat melakukan hal ini kepada Irena, dan ia juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Hingga akhirnya Ard pun menyerang mereka semua dengan kekuatan sihirnya. Setelah berhasil menyelamatkan Irena, terlihat Irena pun memeluk Ard dan ia pun sangat ketakutan. Di sisi naga gila Erzat, ia bilang sudah lama ia tidak merasakan hal ini, dan ia pun akan bersiap untuk menyerang Ard. Tapi Ard mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, dikarenakan naga gila Erzat ini bukanlah tandingannya. Namun saat itu Erzat mengatakan rahasia tentang keluarga Irena, yang ternyata ayah Irena bernama Lavil, yaitu keluarga raja sejati. Dan pastinya Irena memiliki darah dewa yang jahat. Namun kita dialihkan pada ayah Irena yang mengatakan kepada ayah Ard, jika keluarganya ketahuan memiliki darah dewa jahat, maka ketertiban kerajaan ini akan terancam runtuh. Ia juga menyuruh Irena untuk menyembunyikan identitasnya. Ia pun menjadi pasrah jika Irena kehilangan Ard setelah mengetahui yang sebenarnya. Kembali kepada Ard, ia pun tidak peduli meski Irena keturunan dewa jahat. Yang terpenting adalah Irena baik hati dari siapapun, dan juga memiliki keberanian lebih kuat dari siapapun. Ard bilang Irena bagaikan matahari baginya. Ard dengan marah mengatakan ia tidak akan memaafkan Erzat dikarenakan telah merendahkan Irena. Mendengar hal tersebut, Erzat pun langsung menyerang Irena. Namun serangan itu tak mempan sama sekali, dikarenakan Ard memiliki tombak yang mampu menangkap elemen sihir petir. Hingga akhirnya Ard pun berhasil menyerang Erzat dari bawah tanah dengan kekuatan sihirnya. Ard bilang sebagai makhluk kuat, Erzat memiliki cara bertarung yang monoton. Ditambah lagi, Erzat juga menganggap dirinya takkan mati. Ard pun menegaskan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Terlihat di saat itu Ard juga sembari menyerang Erzat. Namun ternyata Erzat berubah menjadi naga dan ia pun langsung menyerang Ard. Di sisi Ard, ia pun bertahan memakai penghalang. Kemudian Ard pun melepaskan batasan kekuatannya yaitu 15%, yaitu untuk menghalau serangan tersebut. Terlihat bayangan Lydia muncul di sana dan menjadi pedang bagi Ard. Melihat hal itu, Erzat pun menjadi terkejut siapa sebenarnya Ard ini. Tapi Ard bilang bahwa ia hanya warga desa biasa. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan hebat di udara. Tapi saat itu Erzat menghasut Ard dengan mengatakan tidak ada cinta, persahabatan atau lainnya, dikarenakan nanti pastinya akan berkhianat. Saat itu Irena pun menyemangati Ard jangan sampai kalah dari Erzat. Hal itu pun membuat Ard bersemangat, dan ia pun mengatakan ia sekarang tidak sendirian lagi. Hingga akhirnya Ard pun memasuki tahap 2, yaitu memakai baju tempur. Dan Ard pun sepenuhnya memahami komposisi dari rangkaian sihir Erzat. Magic Canceller を実行します。理解し支配する。それこそが我が理解した魔法の構成術式だ。Ard juga menjadi geram padanya dikarenakan telah melibatkan Irena dalam rencananya untuk menghancurkan dunia. Kemudian Ard pun menyiapkan sihir penghancurnya, yaitu Ultimatum Zero untuk menyerang Erzat. Setelah pengisian selesai 100%, Ard pun melepaskannya. Hingga akhirnya terjadilah ledakan hebat di sana, dan Erzat pun berhasil dikalahkan.
Setelah hal itu, Lydia pun kembali pada jiwa tuannya yaitu Art. Kemudian Art dan Irena pun akhirnya masih bisa terus berteman. Walaupun saat itu Irena menjadi khawatir dikarenakan ia mengira Art tidak mau lagi berteman dengannya setelah mengetahui rahasianya. Setelah hal tersebut, Irena pun bertekad menjadi lebih kuat lagi agar ia bisa sejajar dengan Art nantinya. Oke guys, itu adalah Shoujo Saiko no Daimao part keempatnya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Jumat ataupun hari Sabtu paling telat, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.